Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 membuat learning journal, di mana learning journal ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pelatihan jarak jauh Balai Diklat Kemenak Denpasar pada PJJ Pelatihan Metodologi Pembelajaran Angkatan 15. Learning journal ini memuat tentang materi pemetaan kompetensi dan indikator. Pengembangan indikator dan materi pembelajaran merupakan dua kemampuan yang harus dikuasai seorang guru sebelum mengembangkan RPP dan melaksanakan pembelajaran. Analisis yang dilakukan guru terhadap SKL, KI, dan KD dapat membantu guru dalam mengembangkan IPK dan dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran dengan meningkatkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan literasi dan pengembangan keterampilan abad 21. Pengembangan IPK memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Tentukan proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetisi minimal yang ada pada KD. B. Rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur. C. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. D. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. E. Hanya mengandung satu tindakan. F. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Dari IPK tersebut dapat diketahui dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Analisis KD ke IPK. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukanlah proses berpikir yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD sebagai KD HOTS atau KD target. Yang kedua, rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur. Dari analisis tersebut dikategorikan indikator pencapaian kompetisi. Yang pertama, indikator yang memenuhi kriteria UKRK atau yang bisa disebut urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Yang kedua, kompetisi yang dituntut adalah kompetisi minimal yang terdapat pada KD C4 dan perumusan IPK. Pada kali ini kami akan mencoba menganalisis KD dan perumusan IPK pada jenjang MTS atau SMP kelas 7 mata pelajaran IPA. Untuk KD pengetahuannya diambil KD 3.8, menganalisis terjadinya pencemaran dan dampaknya bagi ekosistem. Tingkat kompetensi dasar, dimensi pengetahuannya adalah dimensi konseptual. Proses berpikir targetnya adalah mengevaluasi C5. Adapun proses berpikir dimensi pengetahuannya kita mulai dari C1, yaitu yang pertama menyebutkan, kedua menjelaskan, C2, ketiga menyelidiki, C3, menganalisis, C4, dan menafsirkan, C5. Adapun materi dan submaterinya, perubahan iklim, yaitu 1. Pencemaran lingkungan, 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, 3. Dampak terjadinya pencemaran, 4. Pengaruh air jernih dari tercemarnya kondisi pergerakan ikan, yang kelima upaya menanggulangi pencemaran lingkungan. Adapun IPK yang didapatkan dari KD dan proses berpikir tersebut, yang pertama IPK penunjang
yaitu 1. Menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, 2. Menjelaskan pencemaran air, ketiga, menyelidiki pengaruh air jernih dari tercemarnya kondisi pergerakan ikan, keempat, menjelaskan pengertian pencemaran air, 5. Menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran udara, 6. Menjelaskan pencemaran tanah, 7. Menganalisis dampak pencemaran tanah, 8. Menjelaskan upaya menanggulangi pencemaran lingkungan. IPK kuncinya menafsirkan terjadinya pencemaran dan dampaknya bagi ekosistem. Tidak ada IPK pengayaan. Selanjutnya, Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Basis Learning, pendekatan saintifik dan TIPEK, model pembelajaran sinkronus dan asinkronus, teknik Mentimeter, dan strategi learning journal. Peserta didik mampu menafsirkan pencemaran dan dampaknya bagi ekosistem, serta membuat karya tulis tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan pengamatan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.